Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rusdiono, Kepala Desa Paninggaran. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya sebagai Kepala Desa Paninggaran, salah satu desa di Kabupaten Pekalongan, untuk beberapa kegiatan yang perlu kami sampaikan, tapi sebelumnya tidak ada salahnya untuk kami sampaikan mengenai sedikit visi misi, bahwa visi misi saya selaku Kepala Desa adalah untuk mewujudkan Desa Paninggaran yang makmur, sejahtera, melalui pemanfaatan potensi desa yang ada dengan memanfaatkan dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat Desa Paninggaran, sehingga hal ini akan menjadi suatu kerja bareng bagi seluruh masyarakat atau komponen masyarakat yang ada, bagaimana untuk mencapai apa yang menjadi keinginan, harapan maupun kebutuhan kita bersama. Sedangkan strategi untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pembangunan yang tematik, seperti kita ingin mewujudkan adanya kampung UMKM, kemudian desa ramah anak, kampung iklim, kemudian BUMDes yang kuat dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencapai apa yang menjadi visi misi kami, termasuk di dalamnya bagaimana bagaimana penanganan kesehatan, kemudian pendidikan, termasuk mengatasi anak putus sekolah, kemudian sebagai suatu desa yang ramah investasi, sehingga kita berkeinginan adalah menjadi desa yang ramah untuk para investor untuk masuk di desa kami. Kemudian beberapa hal yang menjadi garis besar di kami, salah satu contoh adalah mengenai ekonomi. Masyarakat kami sebagian besar petani, termasuk buruh tani, tapi juga tidak kalah penting adalah bagaimana mereka sebagai pelaku UMKM maupun IKM, kemudian ada peternak, kemudian ada yang di bidang jasa, dan tentunya pegawai negeri dan lain sebagainya. Desa Paninggaran ikon utamanya adalah salah satu penghasil kerupuk usek yang ada di Kecamatan Paninggaran, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Itu produsennya ada di desa kami. Dan setiap tahun kami juga berperan aktif untuk memajukan para pelaku UMKM usek, karena omsetnya antara 300 sampai 400 juta per bulan. Ini suatu angka yang cukup besar untuk di tingkat desa. Ini pun kami lakukan, termasuk pada tahun ini kita membantu 6 alat untuk alat penggoreng kerupuk. Ini sangat membantu bagi pelaku UMKM, yaitu yang semula misalnya penggorengan kerupuk ini memerlukan 1 kintal memerlukan 2 hari, dengan alat tersebut cukup dilakukan selama 4 jam. Artinya apa? Ada pola efisiensi, kemudian ada pola produksi yang optimal, sehingga harapannya dari 38 para pelaku UMKM di kerupuk usek ini bisa berkompetisi untuk menghasilkan suatu produk yang baik. Di koperasi kami juga bergerak terutama di teh, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terwujud, namanya Teh Parama. Ini salah satu produk unggulan di kami. Dan berdasarkan strategi di kami juga akan menghasilkan di ranahnya teh premium. Jadi ini juga akan membantu petani-petani teh dalam menghasilkan suatu pucuk yang baik, dan kita olah melalui koperasi sehingga menghasilkan teh hijau yang mempunyai kualitas yang baik. Banyak pihak yang berkontribusi terhadap kami, termasuk dari Bank Indonesia, ini juga melakukan pendampingan. Kemudian dari Bappenas kemarin, dan kita juga ada kerjasama dengan salah satu eksportir teh di Bandung, yaitu PT Citra Kencana Cemerlang, sehingga kita dibantu dalam masalah produk yang berkualitas premium, dan ini sekali lagi dalam rangka membangkitkan ekonomi di tingkat desa kami. Kemudian untuk para petani secara umum, kita juga membuat namanya jaringan jalan usaha tani. Alhamdulillah sudah hampir 5 km ini masuk ke kebun-kebunnya para petani. Dan ini sekali lagi dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, termasuk dalam rangka untuk memotong rantai kemiskinan, karena produktivitas dari petani meningkat, jalan usaha tani ini sangat membantu. Sebagai contoh adalah, kalau zaman dulu membawa pupuk 1 kintal itu biayanya sampai 100.000, dengan harga pupuk subsidi paling antara maksimal 200.000, tapi saat ini ongkosnya cuma 20.000. Dalam artian ada peran dari kita semua, yaitu membantu efisiensi petani untuk pupuk saja
bisa terbantu 80.000 per kintal. Itu kalau pemupuknya 1 kintal. Belum nanti mobilisasi hasil panenan dan sebagainya. Ini hal yang perlu kita ambil karena petani perlu kita ajak bagaimana diskusi mengenai efisiensi, produktivitas dan lain sebagainya, sehingga apapun yang diusahakan oleh para petani ini menjadi sesuatu yang mempunyai masa depan yang tentunya lebih baik. Kemudian untuk soal ekonomi, kita juga mendirikan BUMDes. BUMDes kita namanya BUMDes Parama, dan fokus kita terus terang bukan bersifat entrepreneurship murni atau bersifat sosial murni, tapi kita lebih condong adalah sociopreneurship. Dalam artian kita mencoba sampai hari ini pun karyawan kami yang bergerak di BUMDes, baik langsung maupun tidak langsung, ini sudah sekitar 53 orang. Nah, ini peran BUMDes akan menjadi sesuatu yang cukup sentral atau menjadi pilar ekonomi di tingkat desa. Sebagai contoh, per hari ini kurang lebih ada 900 sambungan air bersih yang sampai ke rumah-rumah. Artian, ini hampir 100% kebutuhan air bersih di desa kami itu sudah terlayani oleh BUMDes. Di lain sisi, di tempat-tempat ibadah, kemudian sekolah, TPQ dan sebagainya, itu diberikan layanan oleh BUMDes secara gratis. Bahkan setiap tahun kita kerjasama dengan PAC Ansor Kecamatan Paninggaran. Pada saat musim kemarau ada 7 desa yang perlu suplai air bersih, maka air bersihnya adalah ini salah satu perannya yang dilakukan oleh BUMDes Parama Desa Paninggaran. Termasuk kemarin sebelum pandemi pun BUMDes Parama Paninggaran ini juga membangun tempat cuci tangan, sehingga ini sangat membantu begitu ada pandemi budaya cuci tangan, dan ini sudah terwujud di desa kami. Jadi sekali lagi kita ingin BUMDes ini menjadi salah satu pilar ekonomi di desa. Dan kita pun seperti contoh peran BUMDes di UMKM adalah kita menyediakan tepung kanji sebagai suatu bahan utama untuk pembuatan kerupuk usek. Dan kemarin selama pandemi ada 2 pelaku UMKM yang tadinya kelihatannya sudah mau bukan bangkrut ya, tapi usahanya kembang kemis selama pandemi. Dengan BUMDes memberikan kredit lunak kepada mereka, akhirnya ini bisa berjalan kembali dengan baik. Sekali lagi, BUMDes menjadi harapan kita, dan BUMDes tidak hanya air bersih, tidak hanya tata kelola bahan baku untuk kerupuk usek, tapi kita juga mengelola parkir di Kecamatan Paninggaran, kita juga mengelola simpan pinjam, kemudian ada namanya Watu Bangkong Adventure sebagai salah satu usaha wisata di wisata desa kami. Kemudian juga ada masalah penanganan sampah yang dilakukan oleh BUMDes, sehingga kita sudah hampir 7 tahun sampah di desa kami bisa tertangani dengan baik, dan beberapa desa juga kerjasama dengan kami untuk penanganan sampah. Kemudian desa kami juga di bidang kesehatan ada namanya layanan Ronda Ibu Hamil. Ronda Ibu Hamil itu dalam artian pendampingan terhadap ibu-ibu hamil dari mulai hamil sampai dia melahirkan. Dan kita jamin mereka, terutama bagi yang miskin, supaya mereka tidak bertambah miskin karena keluarnya biaya. Seperti contoh, kita pastikan bahwa ibu hamil ini kesehatan dan sebagainya ini bisa terkontrol dengan baik. Ini sebagai contoh adalah kita namanya ada program pendampingan ibu hamil yang mewajibkan mereka harus USG, terutama bagi yang punya risiko yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu hamil ini kan dari kalangan usia produktif. Jadi usia produktif itu jangan sampai terganggu hanya masalah ekonominya karena kesehatannya. Sehingga ada jaminan bagi kami adalah memberikan layanan yang terbaik. Di bidang kesehatan juga kita ada namanya perawatan para manula. Contoh para manula yang penyandang stroke atau mereka lumpuh, kita secara rutin ada kader yang akan berkunjung ke rumah-rumah. Ya, dalam artian mereka kita bantu, misalnya pampasnya, kemudian kalau butuh misalnya terapi untuk fisioterapi kita pun lakukan, kemudian kita pun bantu masalah sanitasi di lingkungan kamarnya, ini secara rutin kita lakukan, sehingga bagi para penyandang penyakit kronis ini tentunya akan sangat membantu bagi keluarga, sehingga keluarga pun masih bisa bekerja dengan baik, masih produktif walaupun di rumah ada yang sakit. Dan sekali lagi, ini akan menjadi terobosan di kami dalam rangka untuk masalah penanganan kesehatan di Desa Paninggaran. Kemudian kami juga dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat terutama dalam sisi pendidikan.
karena kemiskinan ini ternyata erat sekali dengan tingkat pendidikan. Maka kami ada program namanya program Kudu Sekolah yang kami lakukan. Sudah banyak anak-anak yang kita kembalikan dari semula tidak sekolah menjadi sekolah. Kita juga sediakan per tahun itu seragam, kebutuhan seragam bagi mereka. Nah, kemudian pertanyaannya adalah setelah mereka lulus, misalnya lulus SMA atau SMK, apa yang kami lakukan? Desa kami melakukan kegiatan kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja di Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih hampir 400 anak-anak lulusan SMP, SMA maupun SMK yang sudah kita kirim ke Balai Pelatihan Kerja. Dan setelah pelatihan 22 hari juga mereka ditempatkan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan di Kabupaten Semarang. Dan sampai hari ini kurang lebih ada 15 anak yang selain bekerja itu juga meneruskan di perguruan tinggi, tentunya dengan biaya mereka. Dan ini hal-hal yang menurut kami terobosannya kami lakukan bekerjasama dengan banyak pihak tentunya, karena kalau tidak seperti ini, mohon maaf, ini masalah pendidikan ini akan menjadi sesuatu, tetap menjadi permasalahan, sehingga kemiskinan ini moga-moga bisa kita urai satu persatu, step by step. Ini hanya soal masalah waktu. Kami yakin cita-cita apa yang menjadi harapan bagi masyarakat desa kami ini akan bisa kami wujudkan. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, pengalaman-pengalaman kami di desa. Untuk keterbukaan di desa kami sudah memulai sebenarnya seluruh honor dan lain sebagainya, ini semua kita transfer. Jadi misalnya insentif untuk RT, honor untuk para kader yang tadi kami sebutkan, itu semuanya kita lakukan by transfer, artinya tidak ada pemberian secara tunai, tapi semuanya melalui rekening perbankan. Nah, untuk konteks ini kita juga dibantu penuh atau kerjasama dengan BRI, dan harapannya ini salah satu contoh transparansi. Selain BUMDes kami pun apapun pendapatannya itu semua sudah masuk ke rekening. Kemudian untuk pencairan dan sebagainya pun itu melalui mekanisme yang saya kira bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kurang lebih demikian. Sekali lagi harapannya kegiatan-kegiatan ini akan mendorong masyarakat kami terutama dalam bagaimana supaya lebih produktif, supaya lebih efisien, sehingga kelak suatu saat tidak hanya teh premium yang kami hasilkan, tapi ada produk-produk yang lain yang bisa kita hasilkan, dan perwujudan ekonomi, desa mendorong kemajuan ekonomi dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan ekonomi maupun kesejahteraan. Dan kelak suatu saat apa yang jadi cita-cita kesejahteraan maupun menjadi suatu desa yang lebih makmur, ini harapan ini tentunya akan bisa terwujud kelak suatu waktu. Kurang lebih demikian, dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.